Pada waktu 2016 nggak ada yang nyari. Kalau misalkan kita berdua speak up, emang bakal ada yang percaya kita orang kecil. Kita orang kampung, pasti bakal dikira halu lah apa. Nggak akan ada yang percaya. Tapi tahu bahwa ada percakapan itu ada transkripnya? Enggak. Nggak tahu. Oke. Widi silakan. Kalau dari 2016 ada yang nyari saya sama si Mega, saya bakal adepin kayak sekarang ini. Hari itu juga Anda Ya. datang ke pengadilan atau kantor polisi untuk memberikan keterangan? Ya, Mega? ya hadir. Siap. Boleh saya tanya nggak? Bahkan sedikit. Saya ingin tanya ke Bung Rasman langsung. Lah, tunggu dulu teman-teman, sebentar. Ini manusia botak yang satu ini kenapa bisa ada di sini lagi ya? Widi, itu kemudian Saya heran ya, kemana-mana manusia botak yang satu ini setiap dia membuat gagasan, selalu menyudutkan lawannya dan selalu membuat pro kontra terhadap kita. Ini apakah memang dia sengaja lahir untuk membuat gaduh se-Indonesia? Apakah dia sengaja diundang untuk memperkeruh suasana, untuk memperumit suasana? Saya kurang paham. Kalian tahu kan teman-teman bagaimana buasnya si Rasman Nasution kemarin pada waktunya kasus Peggy, bagaimana dia menyudutkan Peggy Setiawan mati-matian, bahwa Peggy Setiawan pelakunya. Dan apa hasilnya? Peggy Setiawan tidak bersalah, tidak terbukti. Ini membabi buta ya si Bang Rasman Nasution ini. Saya cuma hanya berharap, sudahlah Bang Rasman, sudahlah berkuar-kuar, hentikanlah itumu. Kami masyarakat ini sudah tidak mau lagi sebenarnya mendengarkan suaramu. Suaramu yang begitu jelek seperti ini, memprovokasi orang, menyudutkan orang, membuat dalil-dalil yang tidak membangun hak asasi manusia, membuat dalil-dalil yang tidak ada kebijaksanaan. Biarkanlah Bang, mereka yang 6 terpidana ini memperjuangkan hak mereka dulu. Janganlah menjadi batu sandungan, jangan menjadi penghalang penyidikan, jangan menjadi penghalang suatu putusan nanti Bang. Kami ingin putusan ini dapat diputus secara transparan, bahwa keadilan itu diberikan kepada 6 terpidana, dan nanti juga akan ada penilaian masyarakat bahwa keadilan itu bisa didapatkan oleh kalangan bawah. Abang tidak berhak menanyakan kenapa mereka ada di situ kepada Wedi dan Mega. Itu bukan urusan abang. Terkecuali kalau abang bersidang di pengadilan, abang bisa berkata seperti itu. Saya bosan mendengarkan perkataan Rasman Nasution ini loh. Jujur, sumpah lah, gue bosan loh. Karena setiap dia memberikan suatu perkataan, gagasan, dan apapun itu dalil-dalil tidak masuk di akal saya. Tidak masuk di akal saya. Kapan yang berhentinya manusia ini? Kapan dilenyapkanlah manusia ini supaya tidak ada yang menjadi batu sandungan? Sudahlah, urusailah apa yang semestinya urusan Anda. Berilah kepastian hukum kepada orang Indonesia ini. Jangan melakukan penyelundupan hukum yang membodohkan kami. Biarlah berjalan dengan normal putusan pengadilan ini nanti, putusan Mahkamah Agung, supaya tidak ada intervensi. Apalagi kalau kamu mengatakan kamu kasihan kepada Polri, semestinya Polri tidak boleh dikasihani, karena justru sebaliknya, Polri lah yang memberikan rasa kasihan, yang memberikan rasa empati kepada masyarakat, karena tugas dan fungsi mereka untuk melindungi dan mengayomi Bang. Tapi ini sudah terbaliklah pendapat abang ini. Saya kurang tahu kenapa abang bisa mendalilkan segala sesuatu tanpa ada dasar. Teman-teman, inilah mari kita melanjutkan menonton bagaimanalah keterangan si Rasman Nasution ini terbaru. Saya heran kenapa dia dipanggil lagi nih. Ini Iman Wijaksono ini juga suka banget yang memanggil si Rasman Nasution. Nggak tahu kenapa ini, apakah mereka juga bersengkokol atau bagaimana, saya kurang tahu. Ya semoga sajalah jangan dipanggil orang-orang seperti ini. Biarlah kasus ini berjalan secara transparan. Itu aja harapan kita. Mari kita tonton video selanjutnya. Pada waktu 2016 nggak ada yang nyari. Kalau misalkan kita berdua speak up, emang bakal ada yang percaya kita orang kecil. Kita orang kampung, pasti bakal dikira halu lah apa. Nggak akan ada yang percaya. Tapi tahu bahwa ada percakapan itu ada transkripnya? Nggak tahu. Oke. Widi silakan. Kalau dari 2016 ada yang nyari saya sama si Mega, saya bakal adepin kayak sekarang ini. Hari itu juga Anda datang ke pengadilan atau kantor polisi untuk memberikan keterangan? Ya, Mantap. ya hadir. Siap.
boleh saya tanya nggak? Silakan Bung Rasman. Boleh ya? Oke, Boleh. Mega dan Widi. Oke, kalau begitu Udahlah Bang Rasman, udah nggak, nggak usah miskin pertanyaanmu juga nggak berbobot. Biasa. Pertanyaan saya ingin jujur ya, walaupun saya tahu sebelumnya Emang siapa yang menyuruh mereka membuat speak up di situ? Nggak ada kan? Tidak ada yang nyuruh saya sama si Mega untuk speak up. Udahlah, Saya kita punya tahu yang kau hati sudutkan nurani, saya itu ingin Reza yang membantu ih. apa yang Ini saya sudah bisa. berbeda. Udahlah, Ini sudah berbeda lagi, Bang. masyarakat lah udah jangan terprovokasi dengan Rasman Nasution ya. Udahlah, membuat gaduh nih. Nggak ada yang nyuruh, saya cuma memberikan kesaksian apa yang saya tahu, apa yang saya alami saja. Oke, sekarang Bung Rasman. Boleh ya? Oke, Boleh. Mega dan Widi. Oke, kalau begitu alasan kalian berdua karena tidak dinilai nanti keterangannya karena dianggap orang biasa. Pertanyaan saya ingin jujur ya, walaupun saya tahu sebelumnya, siapa sesungguhnya yang menyuruh kalian speak up? Tidak ada yang nyuruh. Nggak saya ada yang untuk menyuruh speak mereka untuk speak up di situ, Bang Karena saya punya Rasman. hati nurani, saya ingin membantu apa yang Ini saya sudah bisa. berbeda. Maksudnya siapa coba? Berbeda lagi Sebentar, keterangan Mega, kalian. sebentar Bung Rasman. Kalau Mega jawabannya apa? Siapa yang menyuruh? Nggak ada yang nyuruh, saya cuma memberikan kesaksian apa yang saya tahu, apa yang saya alami saja. Oke, sekarang saya jawab. Oke, silakan. Saya masih ingat beberapa waktu yang lalu, kalau nggak salah sebulan yang lalu, saya di studio, rekan saya Mokhtar Effendi dengan Widi dan Mega di Cirebon. Mereka mengatakan berkomunikasi dengan ahli forensik, yaitu Bapak Reza Indragiri. Di sini saja keterangannya sudah berbeda, saya masih ingat. Maksudnya Karena itu saya katakan. Bang Rasman, kau urus dulu Bang laporan kamu itu kepada netizen yang kau laporkan menghina abang, Digital forensik. yang Kenapa Anda tidak mengatakan kemaluan abang diikat, yang dijadikan mukamu sebagai kodok. Itu kan kamu sudah laporkan, mending kau urus itu Bang daripada kau urus orang lain. Kau hanya berkoar-koar. ikut menjadi Bagaimana laporanmu? Sudah ditangkap belum itu yang yang menghina abang itu katanya? apa yang menjadi percakapan itu? Sudah ditangkap apa belum? Kenapa baru sekarang Anda timbulkan? Laporanmu sendiri aja kau nggak bisa urus, apalagi laporan orang lain Bang. Ini tidak datanya utuh. Saya malah ingin mencari siapa sesungguhnya yang memunculkan Mega, Widi, menyudutkan. Lalu kemudian bagaimana dengan Erwin? Semua ini menurut saya harus bertanggung jawab dalam rangka terangnya peristiwa kematian Vina dan Eki. Oke, Bung Rasman begini. Jadi Anda, ini saya boleh, Anda meyakini, boleh dong kalau meyakini ya, bahwa Edwin Partogi, mantan komisioner LPSK, dan juga Reza Indragiri, psikolog forensik, yang mendorong Mega dan Widi untuk tampil belakangan ini untuk kemudian menyampaikan sesuatu. Itu? Saya tidak meyakini. Waktu itu Mega dengan Widi bilang bahwa mereka berkomunikasi dengan Bapak Reza Indragiri. Oke. Sahabat saya. Mega- Apa motivasinya? Hmm. Kenapa sekarang bilang tidak ada? Oke, silakan Mega dan Widi. Sebentar, saya akan berikan kesempatan pada Bung Muhtar. Mega, Widi, silakan Anda. Tanggapan soal itu? Udah gini aja Mas Aiman, biar klien saya tidak bingung menjawab. Enggak, sebentar, nggak apa. Saya ingin dengarkan. Jadi waktu itu komunikasi ke psikolog forensik Reza Indragiri dan Edwin Partogi, betul? Tidak sama sekali, dan saya bertanya kepada Pak Reza, dapat nomor saya sekarang dari mana? Dan itu tidak ada jawaban. Nggak ada Pak jawaban. Reza. Saya juga aneh ujuk-ujuk datang ke rumah Pak Reza. Tidak boleh begitu. Saya masih dengar. Saya Oke. buka rekamannya deh. Udah gini Sudah aja, dijawab, saya sudah jawab aja dijawab, Mas Aiman Rasman, lagi lah. silakan. Jangan terlalu mendesak klien saya. Ya, sudah dijawab Bu Rasman. Jadi silakan. beginilah, betul memang saya, Widi dan Mega ada komunikasi dengan Pak Reza. Tetapi hubungannya bahwa Baiknya mereka sih Bang Rasman ya, harus mending didampingi Anda nggak oleh usah tampil di seorang TV lah. pengacara. Ya. Itu Daripada komunikasi Anda yang membuat kami bangun gaduh secara seperti intens. ini loh. Jadi bukan Kami bahwa kecewa Pak Reza kepada yang harus Imam mendorong Wijaksono. mereka muncul ke Kenapa permukaan. sih Anda harus memanggil Rasman Nah, lagi? sekarang yang saya bilang, Meminta pendapat hukum Rasman itu membodohkan kami loh. Oi Imam Wijaksono, jangan juga memanggil-manggil Rasman di situ untuk jadi menurut saya, tampil. mari kita nggak usah Aduh. terlalu melebar kemana-mana lah ya. Pak Reza seolah-olah yang mendorong mereka untuk muncul ke permukaan, kemudian berbicara. Kemunculan mereka Resah kita mendengarkan keterangannya. akibat adanya ekstraksi. Bukan membuat kita Baik. Kan begitu. berpikir lebih bijak, malah kita berpikir lebih Boleh. Megan, dongkol gitu loh kepadanya. Oke. Kalau begitu
kalian berdua karena tidak dinilai Terakhir saya bilang, nasib atau saya keterangannya katakan karena bahwa dianggap orang biasa. berhentilah Bang Rasman, Pertanyaan sudah cukup lah. saya ingin Terakhir jujur kali ya, ini ya, walaupun saya tahu biar masyarakat sebelumnya, Indonesia ini tentram siapa lah. sesungguhnya yang Biar menyuruh masyarakat kalian speak Indonesia up? ini lah mendengarkan Tidak ada yang pendapat nyuruh hukum saya yang sama si benar-benar Mega jelas, untuk speak bukan up seperti karena pendapat saya abang punya lah. hati Itu nurani, aja lah saya ingin harapan kami. Dan membantu kepada apa yang abang Ini saya sudah bisa. berbeda. Ini Imam sudah Wicaksono lah. Bentar, Mega, sebentar, Kalau Bang boleh Rasman, lah sebentar, Bang jangan Rasman. Kalau dipengaruhi Mega lah jawabannya Rasman apa? Nasution ini. Siapa yang menyuruh? Ini membuat Nggak kami ada yang semakin nyuruh, saya cuma bodoh memberikan berpikir. kesaksian apa yang saya tahu, apa yang Karena saya alami setiap yang saja. berpikir Oke, sekarang saya jawab. menimbulkan rasa Oke, kebencian, Saya menimbulkan masih rasa ingat ingin marah kepada beberapa waktu yang Rasman. lalu, kalau nggak salah Jadi, sebulan yang lalu, janganlah. saya Sudah di cukup ya. studio, rekan Oke. saya Mokhtar Effendi dengan Widi dan